Mungkinkah gereja-gereja bersatu menerobos segala sekat-sekat denominasi dan bersama-sama menyelesaikan kehendak Tuhan? Berbagai upaya telah dilakukan untuk kebangkitan pelayanan tubuh Kristus, tapi sungguh disayangkan semuanya itu seolah berakhir dengan kesia-siaan. Apa yang seharusnya dilakukan untuk mewujudkan kesatuan gereja Tuhan? Ruang Tiranus kali ini akan mengupas tuntas buku menuju kepenuhan Kristus yang menjadi awal mula kebangkitan pelayanan tubuh Kristus. Pastor Stephen Agustinus akan mengungkap misteri pertanyaan yang selama ini belum terjawab mengenai mengapa gereja Tuhan belum bersatu, dan menjelaskan langkah-langkah aplikatif untuk terwujudnya hal tersebut. Temukan jawabannya di dalam Ruang Tiranus dengan tema Menuju Kepenuhan Kristus. Selamat datang di dalam Ruang Tiranus, the room of revivalists and reformers. Pada episode-episode yang lalu, Pastor Stephen telah menjelaskan kepada kita bagaimana seharusnya para pemimpin rohani atau gembala tidak hanya melayani jemaat, tetapi mulai memperlengkapi kehidupan jemaat, sehingga jemaat bisa bertumbuh mencapai kepenuhan Kristus. Tapi yang menjadi pertanyaan, adakah jemaat-jemaat yang benar-benar diperlengkapi sehingga mereka bisa berkemenangan di dalam segala aspek dalam hidup sehari-hari mereka? Adakah model-model jemaat yang seperti itu? Ruang Tiranus kali ini sangat spesial karena kita tidak hanya kehadiran narasumber tetap kita Pastor Stephen Agustinus, tetapi juga ada jemaat-jemaat yang telah diperlengkapi sedemikian rupa sehingga ada banyak kesaksian-kesaksian kemenangan di dalam kehidupan mereka. Kita akan mendengarkan bagaimana kesaksian mereka diperlengkapi oleh Pastor Stephen Agustinus dan berkemenangan di dalam segala aspek. Telah hadir di studio narasumber tetap kita, Pastor Stephen Agustinus. Apa kabar kekasih Tuhan? Satu sukacita bisa bertemu kembali di dalam Ruang Tiranus ini. Haleluya. Dan juga Ibu Reni De Melo sebagai jemaat BCC yang dipimpin oleh Pastor Stephen Agustinus. Terima kasih buat salam kegerakan buat saudara-saudara kami semua. Kami dapat ada di tempat ini karena anugerah Tuhan. Terima kasih. Dan juga ada Bapak Henry Pardede bersama dengan kita. Halo, salam semuanya. Salam kegerakan. Dan juga ada Bapak Reki sebagai anak rohani Pastor Stephen Agustinus yang ada di Kota Manado. Shalom Bapak Reki. Ya, shalom. Terima kasih Pak Gideon. Terima kasih Pastor Stephen. Terima kasih buat kesempatan sudah berada di Ruang Tiranus episode kali ini. Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Pastor Stephen, terima kasih untuk kehadirannya Pastor. Sudah ada anak-anak rohani Pastor Stephen Agustinus di sini. Nah, Pastor Stephen, bagaimana cara Pastor Stephen memperlengkapi kehidupan jemaat anak-anak rohani yang ada poin-poin apa saja Pastor Stephen yang menjadi penekanan Pastor Stephen? Sebetulnya kalau kita belajar di dalam firman Tuhan, prinsip kehidupan orang percaya adalah orang benar atau orang percaya itu hidup oleh iman. Namanya saja disebut dengan istilah orang percaya. Artinya seharusnya dia menjalani sebuah kehidupan berdasarkan apa yang dia percayai. Nah, permasalahan utama yang sering kali kita hadapi dalam kehidupan banyak orang percaya adalah mereka sudah mengaku diri sebagai Kristen. Mereka sudah mengaku menerima pengalaman kelahiran baru. Tapi permasalahannya dasar keyakinan yang masih mereka miliki itu masih tercetak menurut filosofi, ideologi, kebiasaan ataupun kultur dunia ini. Belum sepenuhnya dibangun sesuai dengan prinsip firman, apalagi pikiran Kristus. Nah, tugas saya dan bahkan saya bisa bilang tugas setiap kita sebagai hamba-hamba Tuhan sebetulnya adalah membongkar semua dasar berpikir, paradigma, persepsi ataupun perspektif kehidupan yang dimiliki jemaat untuk diselaraskan dengan pikiran Kristus, diselaraskan dengan prinsip-prinsip kebenaran firman. Sehingga dalam jemaat menjalani kehidupan sehari-hari, dalam jemaat menghadapi tantangan atau pergumulan yang memang harus mereka hadapi, mereka tidak menghadapi berdasarkan paradigma, persepsi atau perspektif bentukan dunia ini.
Tapi jemaat akan bisa menghadapinya dengan dasar keyakinan yang dicetak menurut firman. Sehingga otomatis akan selalu ada posisi yang berkemenangan dalam hidup jemaat. Dan kalau posisi berkemenangan ini mereka terus miliki ketika menghadapi tantangan, apa katakanlah kesehatan, atau pergumulan finansial, atau apalagi aspek-aspek hidup yang fondasional, pekerjaan contohnya seperti itu. Ini kan aspek-aspek yang memang setiap hari, setiap waktu selalu dihadapi oleh jemaat. Ya kan, hamba-hamba Tuhan juga seringkali mendapati gitu. Kalau ada jemaat bermasalah, minta konseling, pasti larinya nggak jauh-jauh dari masalah kesehatan, atau kalau nggak masalah ekonomi, masalah keluarga, kan nggak lari-lari dari situ juga. Justru di aspek-aspek itulah kita sebagai pemimpin berkewajiban membangun kehidupan jemaat yang berbeda, memastikan jemaat diperlengkapi untuk memiliki dasar keyakinan yang berbeda, yang selaras dengan firman, yang memanifestasikan pikiran Kristus, sehingga dalam jemaat menghadapi apa yang memang harus mereka hadapi, mereka akan selalu berkemenangan. Itu sifatnya pasti kah, Pastor? Harus, pasti, wajib. Karena tanpa jemaat memiliki paradigma, persepsi, perspektif, atau saya pakai istilah yang saya sering pakai, dasar keyakinan. Tanpa jemaat punya dasar keyakinan yang selaras dengan firman, jemaat akan selalu hidup seperti orang-orang lain yang ada di atas muka bumi ini yang tidak mengenal Tuhan. Tapi ketika jemaat dibangun, memiliki dasar keyakinan, diperlengkapi dengan prinsip-prinsip firman, sehingga dasar keyakinan yang mereka miliki selaras dengan prinsip firman, maka dengan sendirinya mereka akan mulai melihat ada kedaulatan tangan Tuhan yang bekerja. Istilahnya, manusia itu mustahil bisa berjalan di atas air. Ya kalau Yesus sebagai anak Allah, ya kita mungkin maklum lah. Namanya saja pencipta langit bumi yang mau menjadi manusia, ya tentu saja alam semesta ini harus takluk kepada dia, kan gitu. Nah tapi kalau Petrus, tapi yang kita pernah mencatat, Petrus berjalan di atas air. Nah kita nggak bisa berkata, ya itu kan Petrus. Enggak, karena prinsipnya adalah Petrus pun sama kayak kita. Tapi ketika suara Tuhan datang, firman Tuhan datang, dan Petrus berjalan mengambil tindakan selaras dengan firman yang Tuhan berikan, maka berjalanlah dia di atas air. Walaupun saya sering memberikan penegasan buat jemaat, sebetulnya Petrus itu tidak jalan di atas air. Petrus itu jalan di atas firman. Karena sebelum Petrus keluar dari perahu, Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kalau itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu. Nah, firman Tuhan menulis, Yesus pun berkata, marilah. Nah, jadi ketika Yesus berkata, ada firman keluar dari mulutnya, marilah. Itu waktu Petrus keluar dari perahu, itu saya bisa bayangkan dia itu bukan berdiri di atas air, tapi berdiri di atas huruf M. Marilah, M, lalu dia melangkah lagi, A, lalu dia melangkah lagi, R, dan selanjutnya. Nah demikian pula kalau kita sebagai jemaat ingin bisa menikmati kedaulatan tangan Tuhan bekerja dalam hidup kita, kita harus pastikan selalu ada firman yang memang sudah kita bangun menjadi dasar keyakinan dalam hidup kita. Seperti Abraham, Alkitab menuliskan, secara manusiawi tidak ada dasar untuk Abraham berharap dan percaya bahwa dia akan punya anak dari rahim Sarah. Rahim Sarah ditulis di Alkitab sudah tertutup karena usianya. Abraham pun sudah tua. Tapi Alkitab menegaskan, ketika Abraham melihat realita yang terjadi dalam hidup Sarah, imannya tidak menjadi goyah. Tapi Alkitab bilang dia semakin diyakinkan bahwa Allah sanggup menggenapkan apa yang dia firmankan. Itu dasar keyakinan. Jadi ketika jemaat mendapati
Mereka membangun dasar keyakinan mereka sesuai dengan prinsip firman dan selaras dengan sifat-sifat Tuhan yang tidak pernah berubah. Maka mereka akan mulai mendapati apapun yang menjadi janji Tuhan, mereka akan dengan penuh keteguhan pegang kuat-kuat. Sehingga sebagaimana sifat Tuhan, kalau dia berfirman sifatnya ya dan amin, maka ketika Tuhan mendapati ada jemaat yang sudah membangun dasar keyakinannya selaras dengan firman, sehingga punya fighting spirit yang kuat, selalu percaya, tidak tergoda dengan fakta dan data lahiriah, maka apa yang terjadi? Mujizat pasti terjadi, kedaulatan Tuhan pasti berlaku. Sama juga kayak Sadra, Mesah, Abednego. Sudah diancam Nebukadnezar akan dibuang ke dapur api. Tapi apa yang terjadi? Sadra, Mesah, Abednego berkata, sekalipun Allah yang kami sembah tidak datang untuk menyelamatkan kami. Ini dasar keyakinan yang kokoh. Karena mereka berkata lebih lanjut, kami tetap tidak mau menyembah patungmu. Sampai sedemikian Sampai sedemikian rupa. Itu tugas kita sebagai pemimpin. Mengkondisikan jemaat punya dasar keyakinan yang tak tergoyahkan. Pastor Stephen, tentunya sebelum Pastor Stephen melatih memperlengkapi jemaat seperti itu, Pastor Stephen telah menghidupi terlebih dahulu atau prinsip tersebut. Iya, karena prinsipnya begini Gideon. Seseorang hanya bisa mengimpartasikan apa yang sudah menjadi bagian hidupnya. Tapi kalau bicara mengajar dan berkhotbah, semua orang bisa mengajar. Semua orang bisa berkhotbah. Tukang jamu yang di pinggir jalan pun mereka itu biasa berkhotbah. Jualan jamunya ya. Jualan jamunya. Iya. Tapi untuk mengimpartasikan dan untuk memastikan dasar keyakinan dalam hidup jemaat terbangun kokoh. Ya suka tidak suka, pertama-tama kita dulu yang harus membangun dasar keyakinan kita menjadi sedemikian kokoh. Karena ayam hanya bisa melahirkan anak ayam. Singa juga hanya bisa melahirkan singa yang lain. Kalau saya sebagai pemimpin rindu memiliki jemaat yang punya dasar keyakinan yang kokoh terhadap firman. Saya pun perlu belajar terus melatih dan membangun diri saya untuk punya keteguhan iman yang ya kurang lebihnya harus bisa jadi contoh dan teladan. Iya. Dan itu benar-benar akhirnya jemaat mengalami, Pastor. Iya. Mengalami kedaulatan Tuhan, mujizat daripada Tuhan. Betul. Tanpa harus dielus-elus seperti itu kan, Pastor? Atau dilayani terus. Nggak perlu seperti itu. Justru ketika jemaat punya kecenderungan pengennya terus dilayani, pengennya terus dielus-elus, dia nggak akan pernah progres. Ya, di tengah-tengah kita ada Pak Henry Pardide yang tadi sudah diperkenalkan. Beliau ini seorang pelatih olahraga. Jadi dia paham betul apa yang saya maksudkan. Kalau ada orang yang pengen katakanlah mengalami progres secara stamina, diberikan sebuah pelatihan. Kamu harus lari keliling lapangan 3 kali katakanlah. Dia baru 1 kali aja udah udahan ya coach, udahan ya. Minta esnya dong. Kalau ini pelatih mengizinkan, ini orang gak akan progres. Tapi kalau pelatihnya killer, telengas, kejam, pakai tanda kutip sih. Maksudnya kalau saya sudah programkan dan kita sudah setuju lari 3 kali lapangan ya harus 3 kali. Kalau perlu harusnya 4 kali. Nah baru akan ada progres. Karena kalau kita belajar lebih lanjut dalam kitab Yehezkiel pasal 47. Alkitab menceritakan ada aliran air hidup yang mengalir keluar dari ambang pintu bait suci. Lalu Alkitab bilang, aliran air hidup itu pertama-tama cuma sedalam mata kaki. Lalu ada orang yang menghitung 1000 hasta. Lalu ketika diukur, berubah jadi selutut. Lalu ada orang lagi yang menghitung. Ketika diukur, jadi sepinggang. Lalu orang tersebut menghitung lagi.
berubah jadi sungai yang besar. Iya. Menarik untuk memperhatikan kata menghitung di dalam kitab Yehezkiel 47 itu ternyata diambil dari kata Ibrani yang punya arti to stretch out. Jadi kayak dipaksa untuk meregang, dipaksa untuk menjadi lebih panjang, istilahnya begitu, lebih besar, stretch out. Jadi tanpa adanya sebuah pakai tanda kutip paksaan, kedisiplinan, keharusan, kita tidak akan pernah melihat adanya progres. Yang semata kaki ya bakal semata kaki terus seumur hidup. Tapi kalau ada yang mau meregang, di stretch out, yang semata kaki berubah jadi selutut, berubah jadi sepinggang, akan bisa jadi sungai yang besar. Saya percaya di dalam gereja Tuhan, Tuhan itu memberlakukan keadilan ilahi. Sama seperti Daud bersama dengan orang-orangnya di Gua Adulam. Kata Adulam selain bisa diterjemahkan sebagai the justice of people, ternyata juga bisa diterjemahkan sebagai the justice of God. Adulam. Maksudnya apa? Ya Tuhan akan memberlakukan kepada umatnya keadilan ilahi. Siapa yang ngotot, siapa yang sungguh-sungguh, dialah yang akan mengalami progres. Daud memiliki triwira yang sangat luar biasa. Isbaal, Sama, dan Eliezer. Ya. Ketiga orang ini, luar biasa. Seorang diri bisa menghadapi pasukan musuh ratusan orang. Ini lebih keren dari Avenger. Seorang diri menghadapi musuh hanya dengan tombak. Melawan musuh sampai pedang melekat di tangannya. Ratusan musuh dia bantai begitu saja. Pertanyaannya, dari mana triwira ini mendapatkan kecanggihan dan apa istilahnya, kemampuan perang yang sedemikian dahsyat? Begitu terlatih. Ya. Tentu saja dari Daud. Di mana mereka belajar itu semua? Di Gua Adulam. Tapi kan di Gua Adulam Alkitab mencatat ada banyak orang yang berhimpun, berkumpul bersama dengan Daud. Kenapa yang menonjol cuma 3 orang ini? Ya karena 3 orang ini yang mau stretch out tadi. Mau mendisiplin dirinya, mau serius, mau sungguh-sungguh. Mau dilatih, mau diperlengkapi, nggak cemen. Cemen atau apa sih ngomongnya? Cemen. Ya sudahlah, saya mungkin kurang paham tapi at least saya dengar gitulah kira-kira. Nggak manja begitu ya? Nggak manja itu poinnya. Iya. Tidak manja secara rohani. Pengennya dielus-elus. Kalau nggak disalami pendetanya, sakit hati, tersinggung, kecewa, merasa disingkirin. Cemen. Kalau sakit nggak dibesuk, nggak ke gereja lagi. Nah, kalau sakit nggak dibesukin pendetanya, ngambek nggak mau ke gereja lagi. Iya. Nah ini nggak boleh seperti ini terus. Jemaat harus bangkit dalam keperkasaan. Memiliki sebuah kesadaran. Aku itu bukan hanya sekedar jemaat yang hanya mau datang beribadah, hanya mau datang menjadi orang Kristen ke gereja. No. Kita sedang memperlengkapi orang-orang percaya. Dan setiap orang percaya yang membuka dirinya untuk diperlengkapi, pasti bangkit menjadi perkasa di dalam Tuhan. Itu juga mungkin yang dialami oleh Ibu Reni de Melo ya Pastor. Betul. Bagaimana kisah hidupnya Ibu Reni de Melo ini, ada banyak penyakit, ada diabetes, ada mengalami serangan jantung juga, tapi berkemenangan. Amen. Begitu ya Ibu Reni ya? Iya, betul. Ya, pertama-tama saya mengucap syukur sama Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, dan Dad Stephen yang sudah mendidik saya di gereja BCC. Saya bersyukur, terima kasih Dad. Ya, saya akan saksikan bagaimana saya awal mulanya terkena jantung. Saya itu pertama-tama saya merasa sesak nafas, terus sampai saya tidur pun nggak bisa, saya harus tidur berdiri. Terus nanti kalau saya capek, saya taruhkan kepala saya senderkan di tiang tempat tidur. Saya cuma, aduh Tuhan tolong saya
saya tidak mau sakit Tuhan seperti ini. Terus saya berdoa terus saya desak masuk. Karena saya masih banyak tugas-tugas yang saya harus selesaikan di dunia ini. Untuk melihat anak-anak saya menikah, saya harus mengurus keluarga dan suami saya. Saya percaya Tuhan, saya yakini. Saya terus doa terus. Akhirnya terus saya ke Penang, saya di pesawat tiba-tiba saya sesak. Waktu pesawat naik ke atas, wah saya sesak. Saya mami sesak. Saya ada pramugari lewat begitu, saya mau teriak begitu minta oksigen, pertolongan. Iya. Tapi Shelly pegang saya, Mam, ayo kita berdoa. Berdoa, ayo kita deklarasi berdoa. Saya berdoa sama saya deklarasi. Terus saya deklarasi sampailah ke Malaysia. Di situ. Itu apa Ibu Reni waktu di atas pesawat itu, apa yang Bu Reni deklarasikan pada saat itu? Iya, udah saya minta Tuhan tolong tibakan saya dengan selamat, karena saya percaya Tuhan ada, nyata dan terus bekerja untuk selama-lamanya. Saya percaya ini, saya yakin bahwa Tuhan ada. Saya percaya. Terus saya sampai dengan dokter jantung, saya dinyatakan ibu sudah anfal. Sudah dilihat lagi, ini sudah 2 kali. Loh, kapan saya anfalnya dok? Saya bilang, saya nggak merasa waktu itu. Nah di situ di Penang diperiksa, ya itulah dokter bilang, wah ini nadi saya udah sempit, kecil. Terus ini harus dioperasi, tapi masuk balon, katanya harus dimasuk balon. Ya terus. Ya udahlah, saya terus menyerahkan diri sama Tuhan. Sebelum saya masuk ruang operasi, tapi saya percaya Tuhan beri saya firman. Terus saya katakan, ya terus Tuhan tiba-tiba saya dapat di 2 Timotius 1 ayat 2. Sebab Allah kita tidak pernah memberikan roh ketakutan, melainkan roh kebangkitan, kekuatan, kasih dan ketertiban. Di situ saya kuat. Saya menjalanin operasi. Terus saya bilang, udah, terus dokter kerjakan begini-begini, terus sudah, saya udah tenang, saya udah ini karena mendapat firman. Ya udah, terus saya bilang udah selesai. Nah, terus udah saya berapa hari saya harus istirahat di Penang. Lalu saya kembali dari turun pesawat keluar itu jauh. Kita pun nggak pakai kursi roda. Terus loh yang lain pada pakai kursi roda, dijemput ambulan lah bla bla. Udah saya enggak, saya bukan orang yang cengeng, saya orang kuat, saya percaya. Itu Bu Reni terus ngomong. Iya, saya bukan orang cengeng, tapi saya orang kuat, perkasa. Terus karena Tuhan. Terus saya selalu ingat apa yang disampaikan oleh Dad, saya pegang terus, saya berkatakan. Sebentar saya potong ya Ibu ya. Ini kelihatannya Bu Reni tidak menyerah. Itu dalam kondisi apapun kayaknya pokoknya jawabannya doa. Iya. Nah Pastor Stephen, ini kok bisa sampai kayak begini Pastor? Maksudnya kan jarang ada orang yang kalau udah ngalamin bocor jantung tuh ya tinggal tunggu waktu lah begitu ya Pastor ya. Tapi Bu Reni terus memiliki fighting spirit yang Pastor Stephen bilang. Ini apakah hasil Pastor Stephen juga memperlengkapi sedemikian rupa? Saya percaya itu adalah hasil dari pekerjaan firman dan Roh Kudusnya dalam hidup setiap orang percaya. Dan saya juga meyakini kalau orang yang bersangkutan terus membuka hati untuk mengalami pekerjaan firman dan roh, maka nature manusiawi yang orang itu miliki juga akan mengalami perubahan. Dari orang yang mungkin awalnya gampang menyerah, gampang pasrah, tapi ketika terus mengalami pekerjaan firman dan roh, dia akan menjadi seorang warrior, menjadi seorang pejuang yang tangguh, menjadi tentara Tuhan yang kuat dan perkasa. Ya, makanya ketika saya melihat kondisi Ibu Reni Demelo pada waktu terakhir kali saya ketemu dengan beliau dan saya melihat kondisi dia sekarang, maka saya cuma bisa berkata, Tuhan terima kasih. Engkau memberi ada seorang warrior princess. Wih. Di tengah-tengah jemaat
Ternyata Tuhan memunculkan, Tuhan melatih untuk lahirnya seorang princess warrior. Itu padahal kurang lebih 2 tahun Pastor Stephen. Betul ya? Iya. Ibu Rini mengalami sakit ini terus Iya. seperti berulang-ulang selama 2 tahun. Iya. Nah, di penghujung kesembuhan yang benar-benar total, apa yang Ibu Reni alami bersama Tuhan waktu itu? Ya, waktu itu saya mau dioperasi di Budi Waluyo yang tengok. Nah di situ dokter mengatakan ini harus 5 ring masuk ke tubuh saya. Terus 5. Terus saya bilang, aduh apalagi nih 5 ring. Saya berpikir terus, enggak Tuhan, aku percaya bahwa Engkau ada kok, Tuhan nyata dan itu sedang bekerja. Terus saya deklarasi, terus saya percaya. Terus saya bilang, Sil, Mami harus pindah. Mami nggak mau dipasang ring sekaligus 5. Saya percaya, enggak, saya percaya. Terus, oke. Terus Sil bicara sama suster, siangnya dokter datang. Oh nggak jadi ya, aduh. Padahal itu ruangan operasi itu sudah disiapkan untuk saya besok pagi nomor 1 akan dioperasi. Saya duluan. Udah didinginkan AC-nya semua ruangan, tapi dokter datang. Oh mau pindah, Ibu Reni mau pindah? Iya dok, saya bilang saya mau ke Harapan Kita. Oh ya udah nggak apa-apa, tapi saya bersyukur dokternya itu legowo sekali. Ya terima kasih. Dari Ibu Reni sendiri pada itu kan sebenarnya pengambilan keputusan yang cukup beresiko. Iya. Kok mau mempertaruhkan nyawa Bu Reni seperti itu dengan keputusan yang diambil? Ya itu karena Tuhan. Saya percaya kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak saya sendiri yang jadi. Dan Tuhan mau Bu Reni terus hidup. Iya. Terus saya masih banyak tugas Tuhan yang belum selesai di dunia ini. Saya bilang, saya percaya Tuhan tolong saya benar. Ya udah dokternya legowo mengatakan, ya udah nggak apa-apa. Kalau mau pindah silahkan, katanya dokter. Itu karena tangan Tuhan. Tanpa tangan Tuhan, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Sudah disiapkan semua ruangan, didinginkan semua, apapun itu. Itu kan biaya juga. Iya. Nah, tapi saya percaya. Oke, udah. Ya, terus kita tanda tangan, kita pindah tempat. Akhirnya di Harapan Kita. Nah, terus saya di sana langsung divonis. Ini harus di bypass katanya. Waduh. Apalagi di bypass kan saya tahu dibelek dari atas sampai bawah. Aduh Tuhan, tolong saya. Ini tantangan selanjutnya Ibu Reni dari 5 ring lewat, ini selanjutnya sekarang mau di bypass. Terus saya datang, terus ini konsultasi dan lain sebagainya. Akhirnya dokter katakan, ya udah nanti kalau saya buka di sini Bu, nanti kena yang lain. Kalau saya buka ke sini lagi, kena yang lain juga. Wah, gimana ceritanya? Enggak. Saya punya dokter di atas segala dokter yang akan bisa menyembuhkan saya. Wow. Saya percaya begitu. Ya, saya yakin saya sembuh. Saya akan pulih kembali. Benar. Terus dokter, saya udah bikin janji dan lain sebagainya. Tiba waktunya saya operasi. Terus tiba-tiba ibu pasang ring. Jadi kan nggak jadi di bypass. Aduh, saya bersyukur. Ya udah, saya terima apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Dad ajarkan, saya terus deklarasi. Terus saya berkata-kata, saya cuma sama Tuhan aja. Saya terus komunikasi sama Tuhan, saya percaya. Benar, Tuhan. Terus sampai di situ, saya masuk ke ruang operasi, udah dioperasi, 1 ring. Loh dok kok cuma 1? Iya itu ibu lihat udah terbuka kan. Aduh puji Tuhan, saya bilang aduh Tuhan terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Saya hanya bersyukur, terima kasih sama saya menangis. Udah Tuhan ini anugerah-Mu, tanpa Engkau aku bukan siapa-siapa. Saya bersyukur, saya terima kasih banyak sama Tuhan. Terus udah saya selesai, terus saya tunggu, nggak ada yang kedua, nggak ada yang ketiga sampai ke-5. Ya udah, saya terima kasih. Aduh Tuhan, dari 5 ring menjadi 1 ring. Wow. Itu dahsyat. Terus saya terus deklarasi terus, enggak,
hei, ring yang ada di dalam tubuhku keluar. Tidak ada apa itu, balon sudah pecah di dalam tubuhku, sudah hilang. Saya bilang, udah. Saya bilang, saya sembuh total, permanen. Saya bilang gitu. Saya yakin itu, saya percaya terus. Hari lepas hari saya perkatakan itu kata-kata, saya sembuh total, permanen. Tengah malam itu saya capek rupanya, saya tertidur. Tiba-tiba kok saya terangkat gitu, Dad. Tadi terus ngangkat. Diangkat, saya melihat satu lapangan luas sekali seperti lapangan bola, tidak ada ujungnya gitu. Saya lihat. Terus di situ hanya ada lingkaran begitu, ada satu orang yang tinggi, yang lain kecil-kecil sekali. Itu yang puteran itu. Terus ada yang bawa saya digendong begini, diangkat sama. Terus saya bilang dia, minggir, ada yang mau disembuhkan katanya. Terus ada yang mau disembuhkan. Waduh, terus saya nggak tahu siapa itu yang bawa. Saya nggak tahu. Aduh, Tuhan. Terus saya cuma diam saja. Terus saya, tiba-tiba saya kayak ditaruh lagi gitu. Loh, tadi siapa yang ngangkat saya? Saya bilang, saya nggak tahu siapa ya. Saya minta hikmat Tuhan. Terus ada yang bicara, itu yang bawa kamu, itu malaikat katanya. Waduh, puji Tuhan. Tuhan, saya disembuhkan. Aku percaya Tuhan. Aku sembuh total, permanen. Karena saya ingat kata-kata Dad bilang, Pak, mukjizat harus terjadi. Amin. Mukjizat harus terjadi. Terus besoknya Sally langsung bawa saya ke rumah sakit. Terus ketemu dokter itu. Udah kita ditemukan sama dokter, saya diperiksa. Terus ini dicek semuanya. Terus ini udah bagus semuanya. Jantung udah nggak itu lagi, nggak ada apa disedot lagi cairan. Enggak dok, udah semua. Ini terus, ini udah bagus sekali. Puji Tuhan. Jadi dokter menyatakan jantung Bu Reni sudah sehat total. Iya, sehat, udah. Dan Terus paru-parunya sudah tidak ada cairan lagi. Iya, sudah. Wow, Saya luar nggak biasanya 3 bulan atau 2 bulan sekali. Saya sudah nggak disedot lagi. Wow, Saya bersyukur kan, karena anugerah Tuhan yang luar biasa itu. Waduh, saya bersyukurnya minta ampun. Saya bilang, aduh Tuhan, terima kasih, sampai saya sambil jalan sambil nangis. Saya karena kebaikan Bapak, kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Terus Bu Reni, juga, ini mungkin saya mau tanya gini, kan waktu dalam proses kesembuhan itu, Ibu Reni sepertinya sendiri, bahkan jarang ada yang membesuk dari gereja. Nah, apakah Bu Reni nggak sedih gitu, nggak baper gitu, kok kayaknya sendiri? Gitu. Tidak sama sekali, karena saya percaya, saya bukan sendiri, saya ada Tuhan Yesus dalam diri saya. Karena saya sudah mati dari kedagingan saya. Nah, yang ada dalam tubuh saya, ya Kristus sendiri. Saya nggak pernah baper, saya nggak pernah sedih. Terima kasih itu kepada Tuhan, terutama kepada Bapa di surga, kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada Dad. Saya sebagai anak rohani, saya hanya mau taat Tuhan, saya mau taat, setia akan cinta kasih Tuhan. Seperti Tuhan mencintai saya. Nah, itu yang ucapan syukur saya. Amin, haleluya, terima kasih. Ya, saya yakin Bu Reni, pemirsa di rumah sangat dibangun oleh kesaksian Bu Reni hari ini. Nah, Pastor Stephen, ini apakah bukti konkret bahwa seperti yang episode lalu Pastor Stephen mengatakan bahwa seharusnya seorang pemimpin rohani itu membawa jemaat bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung kepada pemimpin rohani yang ada. Apakah ini bukti nyatanya seperti ini, Pastor? Ya, mungkin ini adalah salah satu dari sekian banyak jemaat yang menjadi kesaksian kehidupan sehari-hari mereka menjadi sebuah message, menjadi sebuah pesan dari Tuhan. Bahwa ketika kita belajar membangun dasar keyakinan kita sesuai dengan prinsip kebenaran, dan kita mulai pakai mulut kita memperkatakan firman, maka keterhubungan dengan Tuhan pun akan jadi semakin solid terbangun, semakin nyata dalam hidup sehari-hari. Dan mungkin saya juga bisa memberi penegasan buat setiap kita. Kekristenan yang sejati tidak dimulai ketika saudara ada di gereja. Tapi kekristenan yang sejati dimulai ketika engkau terhubung dengan realita Bapa. Dan setiap orang percaya
yang sudah mengalami keterhubungan dengan realita Tuhan pasti akan selalu mendapati ada campur tangan kedaulatan Tuhan yang berlaku dalam hidupnya. Ada banyak mujizat, ada banyak tanda ajaib yang dia nikmati dalam kehidupan sehari-harinya. Karena selama saudara terus terhubung dengan dia, akan selalu ada kehidupan ilahi. Dan otomatis kita juga akan terus memunculkan buah-buah. Buah kerajaan, buah-buah roh, buah kebenaran. Itu akan terus muncul secara otomatis dari dalam hidup kita. Tanpa kita harus bergumul lagi. Amin. 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 Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Jemaat yang Ibu Reni telah menaklukkan sakit penyakit, Pastor. Ya, Jemaat yang telah menaklukkan sakit penyakit. Nah, ada lagi nih, Pastor Stephen. ya, Jemaat yang menaklukkan domain yang hadir, Bapak Henry. ya. Nah, kita mau dengar kesaksian dari Pak Henry Pardede. Saya nggak tahu, tiba-tiba aja ini di kilometer 34 biasa lagi pelan-pelan hilang, gas lagi. Sampai saya finish 3 jam 09:37 detik. Itulah yang membawa saya menjadi Apa yang Pastor Stephen lakukan terhadap Pak Henry? Kok jadinya bisa begini?